Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahu adzim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dalam dakwah, dalam kita bertausiah, dalam kita menyampaikan maupun kita menerima apa yang disampaikan, mudah-mudahan kita senantiasa antum juga Uzet di sini sama-sama mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh perjuangan yang ikhlas pada diri kita. Juga antum maupun Uzet yang ada di sini senantiasa diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uzet menyampaikan, antum mendengarkan secara istiqomah, kita sama-sama meraih suatu keberuntungan di mata Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang menerima hidayah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang mengaminkan Uzet doain akan diangkat semua masalahnya antum semua, akan diangkat semua kesulitan antum, akan dilunasi hutang-hutang antum semua, sehingga kita dijadikan sebagai hamba Allah yang mati dalam keadaan tidak meninggalkan hutang piutang, baik hutang budi maupun hutang uang, baik hutang segala apa yang dihutangkan maupun segala sesuatu apa yang dipiutangkan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Uzet muliakan. Perlu kita ketahui sekarang di dalam kita menyampaikan, di dalam beberapa kita yang kita kulturkan, yang kita kultumkan, yang kita uraikan apapun bentuknya, maka ini merupakan kadang-kadang timbullah suatu beberapa istilah. Istilah-istilah ini yang kadang-kadang kalau istilahnya negatif dalam hati kita akan timbul sehingga kita malas untuk menerimanya. Istilah ini kalau jika ada positif sikanya maka akan timbul apa kita gemar untuk menerimanya. Era sekarang ini, di zaman sekarang ini, di mana semua serba canggih, serba wah, dan serba gemerlapnya yang tidak tara semuanya, tidak bisa diungkapkan dengan segala sesuatu yang ada, maka era zaman sekarang ini kalau kita tidak canggih-canggihnya, kita tidak bisa memfilternya, maka kita akan terbelenggu, terpelosok sebagaimana licinnya batu-batu yang ada di sini, terpelosok kita, tergelincir kita ke dalam kebasahan. Kalau basahnya air masih bisa kita keringkan, tetapi kalau basahnya dalam tubuh ini dihuni atau dibasah dengan kemaksiatan yang ada, apalagi dibasah dengan lumpuran dosa-dosa yang ada, bisakah kita kembalikan? Kecuali satu, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Kecuali satu, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Taubatan nasuha, kita tobat dengan sebenar-benarnya tobat di hadapan Allah. Sungguhnya Allah mensukai hamba yang suka bertaubat. Sungguhnya Allah mensukai hambanya tidak hanya bersuka bertaubat aja, juga mensucikan dirinya sendiri. Kita bersihkan ibarat badan, kita cuci badan kita ini dengan taubatan nasuha sehingga akan kering, disinari dengan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah. Apapun yang terjadi, diri ini senantiasa setiap hari kita selalu kaji dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sering kita terbentur dengan kehidupan yang melupakan kita sehingga kita terengah-engah, terbelenggu atau terangkum dalam suatu kemewahan dunia yang sifatnya fata morgana. Apapun bentuknya kemewahan dunia ini sementara, tidak selamanya kita bawa. Ketika kita mati, kulun nafsin dha'iqatul maut, setiap yang benar pasti akan mati dan pasti akan meninggalkan dunia. Maka semuanya putus semuanya, kecuali ada 3 perkara seperti yang Uzet pernah sebutkan.
au ilm tafa'u bih. Salah satunya yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang kita sampaikan, meskipun itu satu ayat, ini akan bisa mendeteksi kita, akan bisa membawa kita ke jarak, yaitu jariah. Jariah kita yaitu jariah liangnya atau ladangnya ilmu. Maka dari itu jangan lupa, jangan bosan di dalam kita menyampaikan apapun itu risalah, apapun itu bentuknya, meskipun satu ayat. Setelah kita menerima, sampaikan, karena ini akan menjadi suatu ladang amal kita yang ini nanti akan bisa menghunus dari segala dosa-dosa yang ada pada diri kita nantinya. Maka dari itu tidak perlu gimana Ustaz, kalau misalkan saya belum tamatan pondok pesantren, kalau misalkan kita belum bisa menguasai ilmu, tidak perlu tamatan pondok pesantren, tidak perlu tamatan atau punya ilmu banyak ketika kita dakwah. Belajarlah dakwah dalam menyampaikan, meskipun itu satu ayat. Terlalu lama kalau kita nunggu jebolan pondok pesantren, memakan waktu terlalu lama. Apa yang disampaikan antum, yang antum terima itu bagus, sampaikan kepada mereka-mereka yang belum mengerti. Ini adalah bagian daripada dakwah. Tidak perlu kita sampai berkopian putih, baju putih semua, kemudian kita bisa menyampaikan risalah. Tidak perlu. Ketika kita bertemu dengan teman kita yang dalam keadaan kesulitan, kita bantu, kemudian kita sirami rohaninya, meskipun satu ayat, dan itu benar adanya dalam Al-Quran, baik itu surat Al-Baqarah, surat segalanya yang ada dalam Al-Quran, maka ini akan menimbulkan suatu jariah atau ilmu tafawubi, ilmu yang bermanfaat buat mereka. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah, mari kita kaji semuanya itu. Kita kaji segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jangan sampai kita terbebani segala apa yang ada di dunia ini, sehingga sampai kita terbelenggu dengan kesesatan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, mohonlah, mintalah pertolongan kita pada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sabar, dengan segala sabar tanpa melupakan sholat. Innallaha ma'asyabir. Sesungguhnya Allah bersama kita, hamba-hamba Allah yang senantiasa bisa menjaga daripada kesabaran itu sendiri. Memang susah menjadi orang sabar, susah menjadi orang yang jalan secara pelan-pelan kemudian tengadah ke bawah, susah. Rata-rata mereka ketika mereka diberikan segala suatu kemewahan yang ada di dunia, kemudian mereka satu lupa pada apa? Pada yang memberi, yaitu siapa? Allah. Yang kedua, lupa untuk bersyukur. Bukanlah in syakartum la azidannakum, tapi wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Tapi kufur, segala sesuatu yang berhubungan dengan kekafiran, ini menyebabkan daripada inna adzabillahi syadid. Sungguhnya azab Allah datang untuk kita. Sungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Ketika azab Allah itu pedih dan kita akan menerimanya, dan pasti menerimanya, mau kemana kita? Mau lari kemana kita? Gak akan bisa. Semuanya itu hanya kita pasrah pada Allah, dan hanya Allah yang bisa menolong. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, mari kita jalankan diri kita ini menjadi hamba Allah, senantiasa istiqomah dalam ibadah, dalam kita melangkah, dalam kita bersedekah, terutama apapun bentuknya kita lakukan ikhlas, ridha karena Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jangan sampai salat itu kita lupakan, jangan sampai itu salat itu kita lalai. Fawailul lil musallin, sampai apalagi sampai kita lalai dalam salat. Masya Allah, ini merupakan suatu azab tanpa kita sadari. Hindari semua ini. Salat adalah tetap nomor satu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah, kita ambil yang benar dari apa yang kita kaji ini, meskipun satu ayat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.